Kita sudah mendengarkan sendiri pemirsa bagaimana hasil dari sidang etik yang digelar kemarin dan status diberhentikan dengan tidak hormat saat ini sebagai hasilnya dan diterima juga oleh oknum polisi Ebda Robik yang melakukan penembakan terhadap salah seorang siswa SMK 4 Semarang bernama Gama. Kita akan gali lebih dalam lagi fakta-fakta yang mungkin belum terkuak selama ini. Apakah kemudian dengan status ini sudah memuaskan pihak keluarga korban? Kita akan dengarkan bagaimana pandangan yang di samping saya, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto. Putri, Baik. Selain Pak Arianto tadi bergabung dengan saya di studio, kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan Komisioner Kompolnas yang juga menghadiri sidang etik ini. Ada Pak Khairul Anam bersama kita melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Anam. Selamat malam. Baik, dan juga bergabung dengan kita selaku kuasa hukum korban yaitu Pak Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zainal. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik. Zainal Petir panggil aja Mbak Putri. Baik. Nah, ini kita akan langsung saja mendengarkan bagaimana Pak Anam yang hadir juga dalam sidang tersebut mengetahui bagaimana 3 putusan ini juga dikeluarkan, Pak. Adakah fakta-fakta yang bisa diungkapkan kepada masyarakat yang hingga saat ini masih bertanya-tanya sebetulnya motifnya apa, mengapa melakukan hal seperti itu? Walaupun kita semua sudah tahu pada saat RDP kemarin juga sudah dibuka CCTV-nya atau kameranya, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak Anam. Iya, saya akan ulangi ya putusan sidang etik itu kemarin satu menyatakan bahwa perbuatan penembakan itu adalah perbuatan yang tercela. Dipitsus 14 hari, terus dinyatakan untuk PTDH. Itu putusannya. Nah, putusan ini salah satunya yang menurut saya yang menjadi bahan pokok beranjaknya adalah kemarin itu juga mendengarkan kesaksian dari anak-anak ya yang ada dalam rekaman CCTV Alfamart yang naik sepeda motor. Dan CCTV sepeda motor juga ditayangkan gitu. Jadi karena ini sidang etik, ya mengukur apakah anggota itu melanggar prosedur ataukah tidak, melanggar etik ataukah tidak, makanya fokusnya adalah soal penembakan. Dan di situ pertanyaannya dengan juga menampilkan CCTV, dengan juga menampilkan saksi-saksi yang ada dalam sepeda motor itu, yang ada dalam CCTV itu, menurut saya prosesnya sangat baik ya, diuji semuanya. Jadi Robik juga diuji dengan melihat CCTV, anak-anak itu disuruh menceritakan juga apa yang terjadi, sasaran tembaknya dan sebagainya, termasuk ya CCTV itu sebagai satu pembanding fakta dari cerita-cerita yang diutarakan baik oleh anak-anak maupun oleh Aibda Robik. Sehingga saya kira putusan PTDH, putusan menyatakan perbuatan itu tidak perbuatan tercela itu sangat tepat gitu. Walaupun pada akhirnya Aibda Robik juga banding gitu ya. Saya kira banding adalah hak, tapi dengan metode cross examination kayak begitu, saya kira faktanya sangat kuat. Baik, memang hanya karena terserempet Pak Robik ini kemudian meletuskan tembakan tersebut, atau ada fakta apa kemudian yang berhasil dibuka di persidangan ini? Enggak, pertanyaan-pertanyaan kuncinya bukan soal terserempet atau tidak terserempet. Pertanyaan kuncinya bagaimana dia menggunakan senjata, apakah ada ancaman ataukah tidak, ya sasarannya di mana dan sebagainya. Nah itu terungkap, termasuk juga disandingkan dengan CCTV yang ada. Ya, apakah dia merasa terancam dengan sepeda motor itu? Ya, kalau pembelaannya pasti ngomongnya terancam, tapi dilihat di cross check dengan CCTV, di cross check dengan pengakuan anak-anak, lah hakim meyakini bahwa itu menyalahi prosedur dan makanya hakim memutuskan untuk PTDH. Baik Pak, ada yang berkata juga. Komisi maksud saya. Ada yang berkata juga, ada yang memberikan pandangan Pak Anam bahwa prosesnya ini lambat penanganannya. Tidak sesegera mungkin ditetapkan sebagai tersangka, tidak sesegera mungkin kemudian dilakukan sidang etik. Ada pandangan juga soal ini Pak Anam? Yang kedua adalah ini soal penetapan tersangka ya. Tersangka pidananya sudah ditetapkan tersangka pidana. Saya mendengarnya pasalnya 338, 351 nanti coba di cross check kembali. Tapi ini sudah penetapan tersangka. Kalau pertanyaannya apakah ini lambat dan tidak lambat, saya kira ujungnya adalah ada sidang kode etik yang berjalan
terus ada penetapan tersangka. Bahkan di sidang etik juga keluarga korban Gama juga bisa menyaksikan langsung, ada di sana, teman-teman korban yang lain, anak-anak yang lain juga ada di sana gitu. Saya kira kita fokus di situ. Baik, Pak Zainal sudah mengetahui bagaimana hasilnya, apakah juga sudah bisa diterima oleh keluarga korban ini, Pak Zainal? Ya, keluarga korban sudah sangat lega, sudah menerima karena memang putusan sidang etik itu yang maksimal ya dipecat atau PTDH tadi. Pemberhentian tidak dengan hormat itu yang paling berat ya. Maka sangat sangat lego ya dengan putusan dari sidang etik itu. Baik, ada tuntutan lain Pak yang kami dengarkan, ada desakan lain dari pihak keluarga korban ini Pak? Iya, tuntutannya masih ada dua. Tuntutan pidana, kita kan sudah melaporkan Aibda Robik untuk pidananya. Kemudian tuntutan yang lain, pertanggungjawaban Kapolrestabes yang waktu itu menyampaikan bahwa penembakan dilakukan karena sedang menjalankan tugas untuk membela diri karena kondisi terancam nyawanya. Nah, sementara dari hasil sidang etik itu tidak terbukti ya. Saya sampaikan melihat bukti-bukti yang ada di CCTV tidak ada unsur yang mengkhawatirkan nyawa korban terancam gitu loh. Justru nyawa pelaku terancam. Justru pelaku di situ berdiri sambil mengarahkan pistolnya ke anak-anak yang menggunakan kendaraan sepeda motor dalam keadaan berjalan cukup cepat gitu loh. Baik. Pak Arianto, ada permintaan untuk pertanggungjawaban juga bagi Kapolrestabes Semarang ini. Karena tadi itu sudah kemudian dilakukan penembakan oleh oknum polisi ini, tapi kemudian juga mengatakan bahwa korban ini ternyata terlibat tawuran. Ya. Bagaimana Pak Arianto? Ya, saya sudah menduga dari semula ya. Tetapi saya terus terang lega sekarang. Karena apa? Karena ternyata kasus yang tadinya viral di mana polisi seakan-akan brutal nembak orang sampai meninggal dan kemudian dia malah mengumumkan bahwa yang tertembak itu adalah geng berantem. Apalagi di dalam ekspos pertama kali itu kan yang ditunjukkan kan celurit dan sebagainya itu. Seakan-akan waktu itu ya polisi kan memberikan penjelasan bahwa ini loh kita tuh nembak karena kita adalah serang berdinas dan yang kita tembak itu adalah geng yang kayak gini. Itu yang pertama kali ya. Tetapi saya kan mendengar cerita ini ya tidak dari keterangan-keterangan Bapak Kapolres ataupun siapa di media. Pertama kali saya dengar ini ketika saya telepon Kadif Humas Semarang dan Kapolres. Dia waktu saya telepon mengatakan, ya Pak, anggota kami bertindak eksesif. Saya lega waktu itu, wah bagus lah gitu. Tapi Anda salah kriteria. Karena di dalam ekspos kemarin itu justru kenapa ditunjukkan yang celurit itu nanti Anda coba kalau nggak dikejar pasti Anda dianggap menutupi kejadian itu. Nah sekarang kan betul terjadi kan. Waktu itu saya bilang kan Mbak Putri pernah tanya juga apa hasil gelar ini kira-kira nanti akan saya kan bilang ya enggak karena itu yang dikemukakan cuma saksi-saksi yang sebagian saja tapi saksi penembakannya nggak ada. Ternyata enggak ya. Betul. Saya bilang sama dia mestinya yang Anda gelar waktu itu ya jangan yang celurit itu. Yang tawuran-tawuran itu yang datanya kurang lengkap itu mestinya bagaimana orang itu menembak polisinya siapa itu yang menembak mestinya ada gelar di waktu wah kami nggak bisa Pak karena itu dia diproses oleh Propam jadi Kapoltabes waktu itu hanya proses tawurannya doang dalam kasus matinya orang itu Poltabes memeriksa matinya meriksa tawurannya sementara ini Propam yang menangani tapi waktu itu kan Propam belum terbuka nah, alhamdulillah nggak sampai seminggu ini sudah dibuka. Tadi Pak Putri kan mengatakan kok terlambat. Bagi saya ini tercepat ini, Bu. Proses tercepat selama dalam cara ya. Ada kejadian kemudian dalam waktu singkat sudah langsung diproses di depan terbuka kayak gitu ya. Dan polisi dengan tegas menyatakan apa yang terjadi ya apapun
tidak bisa ditolerir itu ya, dan kemudian hukumannya hukuman pecat. Nah kemudian tadi kalau tuntutan kepada Kapoltabes ya, pimpinannya, betul, saya kira itu ya sudah pasti. Karena apa? Bapak itu korban itu kan kehilangan nyawanya, kemudian pembela itu kan menuntut keadilan ya pasti ya. Ini oknum yang kayak gitu, itu pasti atasannya juga bertanggung jawab juga kalau dalam prosedur kayak gitu. Tapi ini yang dituntut kan karena dia nutupi itu kan. Betul. Nah soal menutupi ini ini perkiraan saya Bu ya. Karena ketika saya telepon dia mengatakan bahwa dia sudah mengatakan bahwa itu kesalahan anggota, tapi kok beritanya seperti itu tadi. Saya kok menduga dia itu di framing oleh stafnya. Artinya apa itu Pak? Bagaimana? Begini, jadi ketika terjadi gitu laporannya kepada Pak Kapolres itu bahwa ini Pak terjadi begini. Pak Kapolres tanpa cek di lapangan dia langsung ekspos begitu gitu. Ternyata ketika dia ekspos kan netizen kan lebih banyak bukti-buktinya itu, apalagi ekspos dia itu keliru. Karena apa? Yang diekspos adalah yang geng-geng kreak-kreak atau apa itu menimbulkan ketersinggungan daripada orang yang pihak korban itu kan. Makanya ini menuntut Kapolres harus dipecat dan sebagainya. Kalau bagi saya ya Pak Kapolres pasti akan dipanggil oleh Pak Kapolri atau Propam. Pasti akan diperiksa. DPR saja meriksa kan, minta itu dan dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Kapolres saja bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Ya, makanya ini ya tanpa diminta oleh pengacara korban, saya yakin dalam waktu singkat Pak Kapolres pasti juga akan diperiksa. Pak Kapolri juga akan diperiksa, akan dilihat seberapa jauh pertanggungjawaban dia pada kejadian itu gitu. Nah dari situ nanti baru saya tentukan kesalahannya itu berat apa enggak, itu saya tidak bisa menentukan ya, karena itu ukuran itu adalah pada ukuran Pak Propam yang bisa menentukan itu. Karena itu. Jadi kira-kira begitu. Ini kasus ini sebetulnya kasus itu ya keteledoran anggota yang main tembak gitu ya, kemudian dia mau ditutupi oleh teman-temannya mungkin yang lapor Kapolres sehingga Kapolres salah. Itu dia ngomong gitu, dikonter sama dari netizen yang pakai bukti-bukti itu. Larinya kan kemudian geng, tidak ada geng, tidak. Saya tidak memperkarakan gengnya itu. Yang saya sayangkan adalah ngatasi ya ada orang korban meninggal ketembak, kok kenapa polisi nggak bilang minta maaf, saya anggota saya khilaf gini akan kita periksa. Itu kan gitu waktu itu belum. Saya menyarankan minta maaf itu dan mungkin pernah juga Kapolres meminta maaf ya di DPR itu ngomong gitu. Mestinya kalau seandainya kejadian dulu itu polisi itu betul-betul oh ya anggota saya mengkeliru gini-gini, nggak usah ditutupi, ngomong minta maaf, akan kita periksa bagaimana, pasti akan transparan, mungkin rakyat tidak akan seheboh seperti sekarang ini. Ya baik, mengenai juga pertanggungjawaban dari pihak Kapolrestabes Semarang yang diinginkan oleh pihak keluarga korban, Pak Anam, ada catatan mengenai hal ini? Iya, saya kira silakan aja ya, itu haknya pendamping, haknya keluarga korban. Tapi kalau lihat konstruksi peristiwanya seperti di sidang etik kemarin kan dijelasin semua. Tidak hanya menampilkan CCTV, tapi juga menampilkan kesaksian dari anak-anak yang ada dalam dalam motor itu. Nah, proses ini menurut saya proses yang menjernihkan dan membuat terang peristiwa. Sebenarnya peristiwanya apa sih? Kalau dalam kode etik clear, ada penembakan yang menyalahi prosedur. Nah, di sisi yang lain ada proses pidana yang sudah ada PSK. Nah, saya kira proses pidana jauh lebih luas dari soal proses penembakan ini. Nah, kita tunggu saja. Menurut saya itu yang paling penting dan saya setuju bahwa kita semua mengingatkan kepada anggota kepolisian ketika ada persoalan-persoalan seperti ini segera ditangani dengan cara profesional dan terbuka dan segera juga minta maaf dan berjanji akan membuka ini biar tidak blunder-blunder gitu, sehingga masyarakat juga mendapatkan kisah ceritanya itu juga utuh pada waktunya. Nggak langsung tiba-tiba ada kisah ini, kisah itu yang membingungkan semua pihak. Cuman kalau dimulai dengan ini, minta maaf, anggota saya melakukan penembakan, kami akan selidikin apa yang terjadi. Itu saya kira tone yang sangat bagus. Dan pada waktunya memang ya semua ceritanya harus dibuka ke publik biar terangnya peristiwa. Nah, di Semarang ini proses itu tidak terjadi dengan baik gitu ya.
yang terjadi sepotong-sepotong. Baru mulailah terkuak kemarin itu mulai sistematis gitu ya. Di sidang etik apa yang terjadi, di pidana apa yang terjadi, dan kita tunggu hasilnya. Baik, tadi Pak Anam, saya sempat bertanya kepada Pak Anam di awal tadi, apakah masalah serempetan ini memang menjadi satu-satunya motif, satu-satunya alasan bagi oknum polisi ini untuk melakukan tembakan. Walaupun tadi Pak Anam sudah mengatakan bukan mengarah ke sana, tapi apakah memang tembakannya sesuai prosedur. Tapi kita masih ingin sekali mengetahui, terutama masyarakat. Pak Anam, apakah juga dibahas sebenarnya motifnya apa? Selain tadi mengatakan bahwa pelaku ini merasa terancam, adakah hal lainnya? Karena banyak sekali mengatakan, memberikan komentar, kok terlalu sepele begitu. Hanya karena diserempet, kemudian langsung memilih untuk meletuskan tembakan tersebut. Tapi nanti Pak Anam bisa dijelaskan kembali mengenai hal ini, motif yang lebih detail lagi. Setelah jeda kami sudah kembali di Apa Kabar Indonesia Malam.